Ibrahim mendapat ujian perintah berkurban, begitu pula Nabi Muhammad mendapat cobaan kehilangan putranya dengan salat dan berkurban. Percaya musuh mulai yang abetar, silsilah suci takkan punah, tak akan terputus. Allah memberi sejahtera pada Muhammad dan kepada anak cucunya, seperti sejahtera kepada Ibrahim dan kepada anak cucunya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, pewarisnya lah para nabi dan rasul, begitu pula Nabi Muhammad, keturunannya lah para wali dan imam almarhumah aman ahabbah, almarhumah aman ahabbah. Setiap insan kan dibangkitkan bersama cintanya. Allah memberi berkah pada Muhammad dan kepada anak cucunya, seperti berkah kepada Ibrahim dan kepada anak cucunya. Berkurbanlah seperti Habil di surah Al-Maidah, dan lihatlah surah As-Saffat ayat 102 tentang ketakwaan serta ketegaran pengorbanan Ibrahim dan Ismail, leluhur Nabi Muhammad. Allah memberi sejahtera kepada Muhammad dan kami sebagai umatnya, dan kami sebagai umatnya. Almarhumah aman ahabbah, almarhumah aman ahabbah. Setiap insan kan dibangkitkan bersama cintanya. Allah memberi sejahtera pada Muhammad dan kepada anak cucunya, seperti sejahtera kepada Ibrahim dan kepada anak cucunya. Allah memberi berkah pada Muhammad dan kepada anak cucunya, seperti berkah kepada Ibrahim dan kepada anak cucunya. Barusan kita saksikan video klip dari Brembodas yang berjudul Azmaskan. Nah, Brembodas ini sebenarnya dalam bahasa Sunda ya, artinya adalah merah putih ya, untuk melambangkan sifat nasionalisme kita, melambangkan negara ini Indonesia merah putih. Azmaskan ini merupakan suatu fam ya, di mana fam zuriat ini zuriat keturunan Rasul gitu. Jadi
keturunan dari para Ahlul Bait, yaitu Wali Songo, yaitu para pahlawan-pahlawan nasional, dan hingga kepada kiai-kiai dan guru-guru yang masih eksis pada saat ini. Itu. Jadi lagu ini semacam menceritakan dan mengapresiasi lah. Nah, setelah ini kita ada suatu ilustrasi, suatu gambaran di mana kita berdiskusi dengan para santri-santri dan asatids. Tapi ingat ya, ini suatu ilustrasi yang kami direct, yang kami ciptakan, tapi berdasarkan true event. Ya, kami ceritakan kembali dengan suatu ilustrasi atau gambaran yang lebih mudah dipahami. Coba saksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. At-Tur ayat 21. Ustaz, Lagi pada ngapain nih? Tat. Lagi pada ngapain nih? Iya, Tat, kita lagi habis baca surat At-Tur nih, Tat. Nah, kalau asbabun nuzulnya gimana, Tat? Tentang At-Tur ayat 21 ini, Tat. Bunyinya seperti apa coba? Dan orang yang beriman dan berhak untuk memperoleh derajat yang tinggi, lalu diikuti oleh anak cucu mereka dalam beriman. Dan anak cucu itu belum mencapai derajat yang dicapai oleh bapak-bapak mereka, maka kami akan menghubungkan mereka dengan anak cucu mereka itu, agar mereka dapat bergembira dengan anak cucunya. Kami tidak akan mengurangi pahala perbuatan mereka sedikit pun, dan Bapak tidak akan membawa kesalahan anak cucu mereka sedikit pun. Karena setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan orang lain tidak akan dihukum karenanya. Nah, ini tafsir Quraisyab nih, Tat. Ini gimana nih, Tat? Jadi pentingnya iman dan takwa dan juga keturunan yang soleh dan juga soleha, termasuknya agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Nah, ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang memasuki surga menanyakan kedua orang tuanya, istrinya dan anaknya, maka dikatakan kepadanya, mereka belum sampai pada derajat dan amalanmu. Maka ia berkata, ya Tuhanku, aku telah beramal untukku dan untuk mereka. Maka permohonannya dikabulkan Tuhan. Disuruhlah mereka, orang tua, istri, anak, untuk bergabung dengan dia. Riwayat Ibnu Mardawaih dan At-Tobrani dari Ibnu Abbas. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak cucu yang beriman dan berkat amal bapak-bapak mereka, sebab bapak pun memperoleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat anak cucu mereka, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya mengangkat derajat seorang hamba. Lalu ia bertanya, ya Tuhanku, bagaimana aku memperoleh derajat ini? Allah menjawab, kamu memperolehnya sebab doa anakmu. Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3, amal jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Pokoknya obrolan sampai seru banget nih. Tapi kebetulan kita memiliki tanggung jawab yang harus kita penuhi, yaitu sholat maghrib berjamaah.
Jadi kita break dulu, kita potong, obrolan kita terpotong karena kita harus melaksanakan sholat maghrib. Tapi tenang, habis sholat maghrib, nanti obrolan akan kita lanjutin lagi bersama orang yang sama, di tempat yang sama, dengan topik yang sama. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Amal jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakannya. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, berarti benar kan? Jadi pentingnya keturunan anak yang soleh dan soleha, pentingnya garis keturunan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Karena Penting banget ya Tete. benar apa kata dia di sini, benar. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, nggak ada sedikit pun yang kita bawa, Nggak ada tanpa terkecuali bekal amalan soleh. amalan soleh ya. Ketika kita mati, maka terputuslah semua perkara tanpa terkecuali 3 perkara. Yang pertama, anak yang soleh. Jadi kita sebelum kita mati, kita usahakan punya anak yang Anak yang soleh ya Tete. Agar apa? Nanti ketika kita mati, siapa yang doain kita? Kalau bukan anak kita. Bukan anak kita sendiri. Kayak bagaimana kita punya anak yang soleh, nah kita harus perbaiki keturunan kita dengan keturunan yang soleh dan juga soleha. Soleha ya Tete. Bagaimana caranya? Kita harus dapat istri yang Soleha. soleha. Ya minimal bagaimana caranya biar kita punya istri yang soleha? Dari kitanya dulu ya Nah. Tete. Kita juga harus soleh dong ya kan? Iya. Karena Kalau kita soleh. keturunan ini memang benar-benar bakal ngebawa kita, istilahnya walaupun kita ini kurang baik, tapi kalau kita punya keturunan yang baik, insya Allah kecipratan. Benar-benar. Andai kata kita di sana udah ketelanjuran disiksa, Iya. karena keturunan kita yang baik, yang soleh, Baik, ada yang jadi soleh. ustadz, ada yang jadi ulama, ada yang jadi haji. Nah, ini keturunan kita ini ngedoain kita. Ya Allah, ampunilah dosa kongkong saya, bapak-bapak saya, Amin, amin. ya Allah. cing-cing saya. Amin. Makanya pentinglah punya keturunan yang soleh. dan Soleh. juga soleh. Jadi kemarin lu ngobrolin apa aja sama Ustadz Awas sih? Oh, jadi gini bro, kata Ustadz itu bahwa sanad tuh ada 2, sanad nasab sama sanad ilmu. Oh, gue tahu tuh. Ini yang hadis-hadis itu ya. Iya, tentang hadis kalau sanad ilmu. Oh, sanad nasab tuh. Abis itu gue baru denger tapi. Oh, itu cara tahu. Kan panjang nih keturunan. Panjang tuh. banget bro. Bener gak? Parah. Kita udah generasi berapa bro? Nggak tahu deh. Nah, itu cara kita tahu keturunannya itu gimana kata Ustadz Awas sih kemarin? Gue juga pengen tahu banget tuh kan, gue nanya sama Ustadz. Siapa tahu gue keturunan Rasul juga ya nggak sih bro? Asik. Jadi kalau sanad nasab itu ada disiplin baru yang namanya arkeogenetika. Arkeogenetika. Iya. Bolju. Apa tuh? Menganalisa lewat DNA langsung. Jadi ada cara manual, ada cara digital. Nah kalau manual itu tertulis bro, jadi lo dari buku nih itu dilihat nih siapa aja nih nenek moyang lo dan lain-lain. Dari Repot tuh. ahlinya disebut musnid. Oh. Nah kalau digital itu menganalisa melewati jalur DNA. Apakah kita punya kode penanda Bani Hashimi? Atau varian Mediterranean? Atau bagaimana lah ya kan? Contohnya Gus Dur sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa dia itu keturunan dari Wali Songo, masih satu nasab gitu. Oh. Kalau kita keturunan siapa bro? Nanti kita tes ya. Kita Coba cek ya ya. digital ya. Boleh. DNA arkeogenetika. Arkeogenetika. Nah, ternyata sanad itu ada 2 loh. Jadi yang pertama itu sanad nasab, yang kedua itu sanad ilmu. Jadi kalau sanad nasab adalah berkorelasi dan berhubungan dengan garis keturunan ya atau DNA. Kalau sanad ilmu itu berkaitan dengan mata rantai informasi yang tidak putus dari sumbernya atau nursumber ya. Ingat nursumber, sumber cahaya, bukan narasumber, sumber api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamba berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'aba wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallahul adzim. Jadi dalam surat itu tidak mengenali diskriminasi, tidak mengenali rasisme atau kasta atau apapun hal itu. Bahkan sangat berhubungan dan sangat ngeklik dengan kitab ibu kita, Syarifah Saidati Kartini, Minaz Zulumati ilan Nur, habis gelap terbitlah terang. Yaitu merupakan emansipasi bagi seluruh manusia, yaitu takwa. Sampai kita bertemu lagi di Expose episode berikutnya. Assalamualaikum. Almarhumah aman ahabba, almarhumah aman ahabba. Setiap insan kan dibangkitkan bersama cintanya.